Oke, kali ini kita akan membahas layanan teknologi yang ada di SMK 1 Kelungkung. Jadi ada beberapa layanan ya. Jadi ini sebagai pendukung kegiatan pembelajaran sekaligus sebagai implementasi pembelajaran teknologi secara tidak langsung. Oke, kita lanjut saja. Layanan teknologi untuk siswa. Jadi SMK Negeri 1 Kelungkung semenjak tahun 2008 bekerja sama dengan layanan Google for Education. Kalau dulu namanya Google Suite for Education, sekarang berganti nama menjadi Google Workspace for Education. Layanan ini diperuntukkan untuk semua sivitas siswa, guru, dan pegawai. Jadi semua siswa SMK 1 Kelungkung akan diberikan akun pembelajaran ini. Jadi kita sudah punya semenjak tahun 2008. Sekitar tapi katakan 13 tahun yang lalu sudah kerjasama dengan Google. Kemudian siswa akan memperoleh alamat layanan di NISN siswa@siswa.smk1klk.sc.id. Oke. Kenapa menggunakan Google Workspace for Education? Mari kita lihat. Oke. Kenapa menggunakan layanan ini? Dapat dilihat di sini, ini adalah website Google ya. Jadi banyak perusahaan menggunakan layanan Google Workspace ini untuk kegiatan, efektivitas, dan efisiensi pekerjaan mereka. Ya, jadi semacam Carrefour, Hitachi, Nielsen, Ocado, Salesforce, Spotify, Twitter, Whirlpool, Gojek, Grab ya, menggunakan layanan ini untuk efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi pengelolaan perusahaan. Jadi di sini ada sekitar 5 juta tim ya yang mengandalkan aplikasi berbasis cloud. Ya, ada 5 juta tim. Ya. Jadi ada banyak perusahaan besar dan menengah, UMKM juga menggunakan ini untuk efektivitas dan efisiensi dalam manajemen perusahaan mereka. Ya. Nah, ini sangat menguntungkan buat kita. Terutama siswa secara tidak langsung belajar mengenai apa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu. Jadi mereka belajar secara tidak langsung menggunakan layanan Google ini yang juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu, sehingga nanti waktu belajarnya jadi lebih cepat. Andai kata mereka bekerja di perusahaan atau UMKM yang menggunakan Google Workspace ini ya. Jadi migrasinya akan cepat gitu ya. Pembelajaran akan cepat. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa di sekolah. Itu pembelajaran secara tidak langsung ya. Karena mereka menggunakan teknologi ini. Ya, jadi ada banyak perusahaan yang menggunakan ya. Nanti saya jelaskan apa saja yang mereka pelajari. Oke. Jadi ada banyak penjelasan di sini ya. Ini dari perusahaan Forrester. Google Workspace menambah nilai bisnis yang berarti mereka sangat terbantu dengan ini. Ya, kita belajar ini supaya bisa bekerja di sana. Suatu saat kalau melamar di sana, ada kemungkinan besar kita sudah punya pengalaman dengan akun yang diberikan oleh sekolah. Ya, fiturnya sama. Bedanya ini untuk perusahaan dan yang punya SMK adalah untuk pendidikan. Oke, itu ya sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi populer. Ya, Cisco, Salesforce, Atlassian, SAP gitu ya. Jadi ini sangat membantu kita untuk paling tidak kalau ada pekerjaan di perusahaan itu kita sudah siap dengan sistem yang mereka gunakan, yaitu Google Workspace itu ya. Oke, itu ya untuk penjelasan kenapa kita menggunakan Google Workspace for Education. Jelasnya ini ada alasannya.
Yang pertama tadi udah ya, membiasakan siswa untuk penggunaan aplikasi yang banyak digunakan perusahaan besar maupun UMKM untuk mendukung efektivitas dan efisiensi. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian membiasakan teknologi dalam keseharian untuk mendukung karir siswa ke depan. Ya, kalau mereka biasa belajar teknologi, maka datang teknologi baru akan lebih cepat proses migrasinya, jadi proses belajarnya lebih cepat. Yang terakhir adalah memulai menggunakan software dengan lisensi resmi dan free tentunya dari Google kalau yang ini ya. Jadi selama ini kita menggunakan software tidak resmi ya, alias itu merupakan pelanggaran ya. Misalkan itu untuk ngetik dari Microsoft Word gitu ya, kita nggak beli lisensinya tapi kita menggunakan. Nah itu yang kita mau kurangi ya, itu yang mau kurangin, jadi tidak mengajarkan penggunaan software bajakan pada siswa ya, itu yang terpenting. Kemudian bagaimana dengan pembelajarannya? Jadi yang pertama, pembelajarannya teori dengan daring. Jadi kalau teori akan efektif dengan cara daring ya, belajar dari rumah, kemudian kita sediakan videonya, mereka membaca, menyimak video sebagai bahan persiapan sebelum melaksanakan tatap muka di sekolah, tatap muka praktek terutama ya. Jadi fokusnya nanti ke praktek di sekolah, tatap mukanya. Jadi efektif dan efisien ya, siswanya harus aktif juga kan, pembiasaan literasi. Kalau menurut saya pembiasaan untuk membaca materi teori. Nah kemudian dari teori itu mereka pelajari, kalau tidak mengerti mereka bisa tanyakan secara daring ya. Nanti dari teori itu kita akan belajar prakteknya jelas tatap muka ya. Itu dimasuk di bagian kedua, pembelajaran praktek, di mana tatap muka akan efektif dengan jam lebih banyak karena di sekolah nggak ada teori lagi, karena teori sudah dipelajari secara daring di rumah, sehingga di sekolah full tatap mukanya untuk kegiatan praktek. Kalau kegiatan praktek lebih banyak, keterampilan yang diperoleh kan lebih banyak. Nah itu yang jadi pertimbangan. Kemudian keseimbangan pembelajaran, jadi keterampilan penggunaan teknologi secara tidak langsung ya pada pembelajaran daring ya. Jadi kan keterampilan juga ya, selain teori itu kan pengetahuan, tapi dapat keterampilannya di mana? Di penggunaan teknologi ketika proses daring itu berlangsung. Bagaimana anak-anak mengoneksikan alat device-nya, smartphone-nya pada internet dan sebagainya ya. Bagaimana penggunaan software pada smartphone-nya atau pada komputer atau laptopnya. Nah kemudian keterampilan praktek penuh dapat dilakukan pada saat tatap muka. Ini kan keseimbangannya ada ya, sehingga efisien dan efektif pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Quote-nya hari ini, kuasai teknologi dan jangan dikuasai teknologi ya. Kita menguasai teknologinya ya, itu yang terpenting untuk kita. Kemudian, nah apa itu Google Workspace? Nah di sini saya jelaskan sedikit. Jadi kalau Google Workspace digunakan untuk kolaborasi, komunikasi, kelola kelas atau tugas dan pengelolaan ya. Jadi siswa nanti akan belajar mengenai ini ya, terutama di kolaborasi, karena dalam pekerjaan kolaborasi itu penting. Jadi tidak ada lagi ngetik di masing-masing komputernya kemudian mengumpulkan filenya, tidak. Satu file yang sama dikerjakan bersamaan, itu sekarang teknologinya. Jadi kita menggunakan layanan Google Workspace ini untuk seperti itu. Jadi real time, edit dokumen, spreadsheet dan presentasi secara bersama secara real time. Nah Anda pun dapat mengakses slide presentasi ini. Saya akan sertakan di bagian bawah video ini ya, di deskripsi untuk mengakses link dari presentasi ini ya. Jadi untuk kolaborasi kita menggunakan Google Dokumen itu buat ngetik ya, kemudian Google Slide itu buat presentasi, kemudian spreadsheet untuk analisa data ya seperti Excel itu ya. Nah kemudian Google Drive untuk menyimpan. Nah ini yang enak menurut saya. Kenapa? Google Drive itu untuk menyimpan data. Jadi datanya ada di cloud di sana ya, di server sana. Jadi kita tidak membutuhkan flash disk, hard disk lagi untuk menyimpan data kita
Jadi cukup kerjakan pada Google Drive ya semua data-data kita, maka dia akan tersimpan otomatis di sana. Mati pun komputer, kita tidak akan tergantung komputer itu lagi. Kita bisa menggunakan komputer yang lain, device yang lain, login lagi di sana. Kita bisa mengakses file kita. Ya, jadi sangat diuntungkan. Komputer rusak pun masih bisa gunakan komputer teman, login lagi dengan akun itu, ya. Kemudian silahkan bekerja di sana. Ya, jadi tidak ada hambatan ketika komputer rusak, satu komputer rusak atau satu device rusak, satu HP smartphone rusak, itu tidak akan jadi kendala buat kita dengan konsep kolaborasi ini. Ya, kemudian ada Google Formulir, biasanya digunakan untuk survei. Kalau di sekolah digunakan untuk pembelajaran tes, ya. Kemudian ada Jamboard. Jamboard ini semacam papan digital, ya, nanti saya tunjukkan secara cepat ya. Apa itu Jamboard? Nah, kemudian berkomunikasi kita bisa menggunakan Gmail, Gmeet. Kalau yang sekarang kerennya dengan video conference ya, yang semacam Zoom, Webex dan lainnya. Jadi di sini ada Google Meet. Jadi pengguna akun Google Office dapat berkomunikasi virtual ya, Vicon dengan Google Meet. Nah, kemudian ada Google Chat, layanan semacam WhatsApp ya, tapi dikhususkan untuk pengguna Google Workspace. Nah, kemudian di sini juga ada kelola kelas. Nanti siswa akan belajar di Classroom dan di Task untuk penugasan, gitu ya. Jadi Classroom untuk pembelajaran nanti. Ya, dikombinasikanlah dengan yang dokumen, slide, spreadsheet, dan formulir itu ya. Jadi nanti akan dikolaborasikan di Classroom juga digunakan untuk pelatihan pada perusahaan ya, jadi sangat berguna ya. Jadi Classroom digunakan untuk pelatihan di perusahaan. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur tugas, jadi menyimpan catatan tuh di Google Keep dan mempublikasikan rapat pada Google Calendar. Nah, ini enaknya nanti terintegrasi, kita bisa mengundang semua rekan-rekan yang menggunakan Google Workspace untuk mengikuti rapat. Jadi kami sudah menerapkan di sekolah ya. Jadi kalau ada rapat dewan guru, kita mengirimkan melalui Google Calendar. Jadi semua guru akan memperoleh peringatan kalau akan ada rapat atau ada event-event tertentu melalui Google Calendar pada smartphone-nya atau pada akunnya di laptop atau komputer. Nah, kemudian Google Keep itu digunakan untuk menyimpan catatan-catatan ya pribadi secara cloud. Jadi kalau HP-nya hilang, catatannya nggak hilang, sama ya kayak kolaborasi. Jadi tinggal login aja tempat lain, login di HP baru atau login di komputer, maka dia akan muncul catatan-catatan kita ya. Nah, kemudian kalau yang ini pengelolaan perangkat biasanya dilakukan oleh admin ya. Jadi pengelolaan siswa terintegrasi di sini dikelola. Jadi siswa akan ditunjukkan, oh begini perusahaan mengelola akun-akun dari karyawannya gitu ya. Itu. Oke. Saya akan tunjukkan penggunaannya sedikit ya. Saya akses Google. Nah, saya akses ya. Nah, jadi ini adalah layanan email Google ini. Nah ya. Jadi alamatnya @smkn gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini adalah emailnya. Kemudian fitur yang lain adalah nih ada kalender, Google Calendar. Jadi event kalender. Nah, saya buka gimana bentuk kalendernya. Nah, jadi seperti ini. Di sini di kalender sudah ada ya jadwal yang dibuat oleh Google, misalkan cuti bersama ya, kemudian Yesus Christ Idul Fitri, ini Hari Buruh Sedunia, kemudian Hari Pancasila sudah dibuatkan oleh Google ya. Nah, kemudian yang kita buat, yang pernah kami buat adalah yang seperti ini di pengisian laporan si kepo. Jadi setiap tanggal 19 atau tanggal 20 seluruh guru akan diberikan semacam ingatan atau alarm bahwa tanggal ini pengisian laporan gitu ya. Jadi melalui
smartphone-nya terutama ya. Jadi kita set ya, kemarin ada banyak kegiatan yang kita lakukan dengan ini. Nah ini ya, jadi ada banyak kegiatan yang kita lakukan, pengimbasan dan macam-macam ya. Kemudian pelatihan di sini ada juga ya, rapat koordinasi, rapat ya secara daring yang kemarin kita lakukan secara daring dengan Google Meet ya. Nah ini yang contoh ya, saya buka. Nah ini sini sudah ada setting-settingnya itu ya, itu untuk Google ya. Kita buka yang lain. Kalau Google dokumen seperti ini bentuknya gitu ya, jadi tinggal di klik di sini ya. Jadi jadi sama ya, sama seperti Microsoft Word sebenarnya, hampir mirip dengan Microsoft Word ya. Fiturnya bisa kita ya. Nah itu ya. Nah kemudian ada juga yang lain, Google Slide itu ya. Nah ini Google Slide sama seperti PowerPoint, tapi ini gratis dan basisnya online itu ya. Ya jadi udah banyak juga fiturnya, template-nya juga udah banyak. Kemudian yang lain ada, jadi sama nih kayak ini, tinggal kita klik aja. Misalkan contohnya kita mau ambil yang ini misalkan template-nya, maka ya sama aja, hampir sama dengan PowerPoint ya kan. Nah ini kan sama dengan template yang lebih menarik buat saya ya. Ini ya contoh. Nah kemudian ada juga nih Google Sheet. Ini adalah seperti Excel ya, seperti Excel. Nah seperti Excel. Nah ini Google Sheet. Kemudian ada juga sama-sama fungsinya seperti Excel ya, tapi di sini tidak usah pakai file save itu ya. Nah, di sini langsung diketik, dia otomatis menyimpan pada Google Drive. Jadi tidak usah pusing dengan hal seperti itu. Di sini sangat dimudahkan. Nah kemudian ada juga yang tidak kalah penting tadi adalah Google Drive ya. Nah, untuk yang lain nanti kita bahas. Nah Google Drive ini kami gunakan untuk menyimpan file-file kami itu ya. File-file ini Google Drive, My Drive untuk file-file pribadi. Kemudian Share Drive ini untuk tim sekolah. Jadi setiap program memiliki folder sendiri-sendiri yang diakses oleh seluruh sivitas. Misalkan laporan daring ada 150 guru yang bisa mengakses gitu ya. Kemudian laporan monitoring PKL ada 90 orang. Ya, kemudian di sini ada PAS penilaian sekolah juga ya, PPDB dan sebagainya. Jadi ini dapat diakses oleh guru-guru dengan hak akses tertentu gitu ya. Ya. Jadi ini misalkan tim website punya dia sendiri tempat menyimpan ya. Jadi tim website sekolah punya Google Drive sendiri. Kemudian tim RKS ya punya juga sendiri. Kemudian uji kom LSP, kemudian ujian sekolah ya, kemudian dan banyak ya, RPP, kemudian monitoring PKL, ada banyak ya, buku sekolah elektronik ya, dan data-data nih GTK ya. Nah ini yang efektif kami gunakan adalah untuk guru dan membantu kegiatan guru dan siswa ya. Nah, saya kira itu fitur-fitur yang lain seperti Google Meet ya, nanti kita akan coba praktekkan secara langsung pada siswa ketika pembelajaran secara daring. Jadi kombinasi. Oke. Jadi ada banyak fitur sebenarnya dari ini. Dan ini yang terakhir ya, papan tulis digital. Ya. Ini ada papan tulis digital yang bisa diakses oleh siswa dalam kelas. Jadi begini kelebihannya ini. Kalau di tatap muka, papan tulis hanya disediakan satu untuk semua siswa. Nah, tapi di sini satu siswa kita sediakan satu papan tulis, sehingga gurunya bisa ngecek ya satu-satu ini punya siapa ya. Jadi sini ada satu, kita bisa tambahin lagi ya. Nah, jadi untuk nomor absen 1 papan 1, nomor absen 2 papan 2, absen 3 papan 3, absen 4 papan 4, begitu seterusnya. Ini biasanya efektif untuk pembelajaran fisika, kimia, matematika, karena mereka harus menggunakan whiteboard ya. Jadi bisa menulis di sini ya, sesuai dengan
ya, misalkan gitu ya, dan sebagainya itu ya, X pangkat 2. Nah itu misalkan ya. Oke, nah bisa dihapus juga. Siswanya juga bisa nulis namanya di sini, siapa yang ya, siapa yang punya di board ini, yang nomor 4, nomor 1 siapa, nomor 3 siapa, nomor 2 siapa, nomor 1 siapa ya. Jadi membiasakan nanti dalam pekerjaan juga sama. Setiap orang kan harus punya sasaran pekerjaannya. Nah, mungkin di sini akan dibuatkan oleh perusahaan di papan ini apa saja sasaran pekerjaan misalkan ya. Oke, itu untuk perkenalan layanan teknologi di SMK 1 Kelungkung. Semoga semakin tertarik belajar di sini. Terima kasih.